Oke, jadi ini adalah Asus ZenBook S13 OLED. ZenBook, ada kata booknya. Biasanya kalau yang book bukan, yang artinya buku, berarti itu adalah seri Thin and Light atau laptop tipis dan ringannya Asus. Dan biasanya saya akan bahas dari desainnya dulu. Cuman karena dia pakai Ryzen 6800U, mau nggak mau saya harus bahas prosesornya yang kenceng ini dulu. Sebelumnya di tahun 2021 Asus juga ngeluarin ZenBook S13 OLED yang serinya sama-sama menggunakan prosesor Ryzen. Cuman bedanya kalau yang 2021 itu pakai Ryzen 5000 series. Nah, yang akan kita bahas ini dia pakai Ryzen 6000 series, 6800U, prosesor 8 core 16 thread. Kalau dibandingkan dengan versi yang tahun lalu yang pakai Ryzen 7 5800U, secara performa prosesor sebenarnya kalau dibilang meningkat jauh enggak juga sih ya. Cuman kalau kita ngomongin power efficient dan juga aspek lain kayak GPU, terus juga RAM, SSD, wah ini peningkatannya lumayan jauh. Karena arsitektur yang digunakan juga berbeda. Kalau yang sebelumnya masih menggunakan Zen 3, di S13 OLED yang pakai Ryzen 6000 series ini udah pakai arsitektur Zen 3 Plus dengan kode NIM-nya itu Rimbrain, dan untuk IGP-nya wah sekarang udah ganti ya. IGP itu kan tahun lalu yang pegang masih sebelah ya dengan Iris Xe graphics-nya. Tapi untuk AMD Radeon 680M di Ryzen 6800U ini nanti kalian lihatlah di tes gamingnya. Untuk performa CPU-nya ketika kita gunakan pakai Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi laptop kondisi dicas, dan di My Asus-nya mode performance, skor paling tingginya yaitu running pertama dia itu bisa di 1740. Walaupun running kedua sampai ke 10-nya itu dia turun ke 1600-an, tapi dia tetap stabil di situ, nggak pernah turun. Tapi yang menarik dengan skor sekencang itu tadi, dia cuma butuh package power atau daya itu cuma 30 watt. Kalau secara skor dibandingkan dengan Ryzen 5800U memang ya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita ngomongin power efisiensi dia lebih oke. Tapi PR-nya sih untuk ZenBook S13 ini karena dia masuk ke segmentasi laptop tipis dan ringan. Kalian lihat aja gimana tipisnya, gimana ringannya. Jadi PR-nya atau resikonya adalah suhu atau temperatur. Ketika di mode skenario rata kanan tadi dia bisa nyolong sampai ke 95 derajat Celcius. Kalau di mode balance dan kondisi laptop tidak dicas ada penurunan performa yang cukup lumayan. Skor rata-ratanya itu ada di 1200-an poin, tapi skor ini diimbangi dengan power yang hampir separuhnya. Kalau tadi 30 watt sekarang 18 watt. Dengan clock speed kalau tadi 3 GHz sekarang turun juga di 2,4 GHz. Kalau untuk suhunya biasanya ya untuk laptop-laptop yang nggak saya cas terus juga mode balance itu jarang yang nyentuh 90 derajat Celcius. Cuman untuk Asus ZenBook ini temperaturnya juga nyentuh di 90 derajat Celcius. Walaupun memang nggak sesering ketika di mode performance. Performa yang peningkatannya lumayan itu ada di IGP-nya. Jadi IGP-nya sekarang udah dirubah. Dia pakai base arsitekturnya itu RDNA 2 dengan Radeon 680M yang lebih kenceng ketimbang Radeon Vega. Di Firestack dia dapat skor itu 5851 untuk sebuah IGP, ini kenceng loh ya. Terus di TimeSpy dia dapat skor 2364. Sayangnya PR-nya sekali lagi ada di temperatur ya. Jadi ketika kita TimeSpy stress test, kita loop, dia hampir lolos ya, skornya itu 96%. Dan seperti yang saya bilang tadi, ZenBook, pokoknya laptop Asus yang ada book-booknya, yang artinya buku, itu biasanya kebutuhannya untuk mobilitas. Karena kan dia ringan. Biasanya laptop-laptop ringan itu nggak digunakan untuk gaming. Karena dia bukan ROG, dia bukan Asus TUF. Cuman karena tadi saya bilang IGP-nya ini ada peningkatan, kalian coba lihat tes gamingnya ini. Pertama kita coba di game Valorant. Ini settingannya bukan Full HD ya, tapi kita ikut settingan laptopnya yaitu 2,8K. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat, walaupun resolusinya disettingkan di 2,8K, tapi dia bisa dapat average 100 FPS. Di Dota 2 juga begitu, kita pakai resolusi bawaan laptopnya 2,8K. Dan hasilnya average-nya juga tumpah-tumpah ya di atas 100 FPS. Di Genshin Impact kita juga pakai settingan 2,8K. Kalau 2,8K dia nggak begitu kuat sih ya. Cuman kalau misalkan kita turunkan di Full HD, dia bisa dapat average 60 FPS dan stabil. Tapi yang cukup sayangkan di laptop Asus ini untuk VRAM-nya dia nggak bisa di set ya. Jadi default 512 MB. Kalau di brand lain, brand sebelah itu bisa diatur lewat BIOS, dia bisa di set di 2 GB. Jadi kalau RAM-nya 16 GB sih ya masih bisa lah minjem 2 GB untuk keperluan gaming. Sekarang lanjut kita tes dia untuk editing. Seperti biasa kita pakai Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, tapi kita ekspor ke 4K sekarang. Dan dia cuma butuh waktu sekitar 3 menit 13 detik. Ini termasuk proses render yang kenceng
kenceng untuk ekspor ke 4K. Cuman memang dengan skor sekenceng ini yang harus dikorbankan sekali lagi adalah temperaturnya. Ketika kita render pakai Adobe Premiere Pro, ketika load awal itu 90 derajat Celcius, walaupun dia akhirnya turun, jadi di awal doang yang 90 derajat Celcius. Lanjut kita coba untuk rendering 3D. Nah ini kita pakai Blender dengan template BMW. Untuk CPU rendernya ini kenceng. Dia mampu merender dengan durasi waktu cuma 4 menit 35 detik. Kalau untuk GPU-nya dia mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 14 detik. Kalau kita lihat dari performanya, mulai dari benchmark sintetis, terus gaming, terus juga editing, laptop ini gila sih ya. Laptop ini kalau kita butuh performa dia masih bisa banget. Cuman memang seperti yang saya ulang-ulang tadi, PR-nya ada di performa. Dan ternyata setelah saya buka memang dia single fan dan juga single heat pipe. Mungkin kalau Asus mau kasih dual fan atau minimal dual heat pipe, performa suhunya itu ya seharusnya bisa lebih dingin lah ya. Kalau kita ngomongin profile fan di My Asus itu dia ada 3. Jadi ada whisper mode, ada balance, dan ada performance. Dan semua test game serta editing tadi kita pakai mode performance. Kalau kita ngomongin kipas, suara kipasnya ya ada. Cuman kalau dibilang berisik enggak juga sih ya. Enggak seberisik laptop gaming kayak Asus TUF dan ROG. Ini di mode performanya aja menurut saya kipasnya masih oke lah, enggak terlalu berisik. Selain dari sisi GPU, IGP atau Integrated Graphic Card yang benar-benar lebih kencang daripada sebelumnya, ada aspek lain yang menurut saya juga penting. Jadi sekarang Ryzen 7 6800 ini sudah support dengan RAM DDR5. Dan coba kalian tebak berapa speed memori RAM Asus ZenBook S13 ini. Ini speednya gila sih, ini speednya kenceng banget. Speednya itu di 6400 MHz, kapasitasnya 16 GB. RAM-nya ini pakai LP DDR5, LP artinya low power, jadi dia disolder. Kalau kalian tanya apakah bisa di-upgrade, ya sayangnya nggak bisa di-upgrade ya. Cuman 16 GB dengan speed 6400 MHz menurut saya sih udah cukup. Terus untuk storage, di tahun lalu AMD itu dibully karena dia nggak support dengan NVMe Gen 4. Nah sekarang dia udah support dengan NVMe Gen 4. Jadi speed SSD-nya lebih kenceng ketimbang Gen 3. Speed SSD-nya itu lebih dari 6000 Mbps. Dan untuk kapasitasnya yang kita bahas ini, SSD-nya gede banget sih ya. Ini 1 TB. Cuman sayangnya memang dia nggak ada slot tambahan lagi kalau misalkan kalian merasa 1 TB itu kurang. Tapi 1 TB untuk laptop produktivitas, laptop bisnis, menurut saya sih cukup ya. Kalau misalkan laptop gaming 1 TB oke lah, nggak cukup karena game sekarang gede-gede. Tapi kalau untuk laptop yang mobile seperti ini, di mana aplikasinya nggak segede size-nya laptop gaming atau aplikasi gaming, menurut saya sih harusnya masih cukup. Sekarang kita masuk ke bagian desain. Jadi laptop ini udah standar ZenBook quality lah. Semua bagiannya itu dilapisi dengan aluminium. Sisi-sisinya ini kelihatan premium, termasuk permukaan laptopnya, build quality engsel-nya juga bagus. Engselnya ini emang nggak ergolis seperti ZenBook yang lain yang kalau kita buka laptopnya langsung keangkat keyboardnya. Tapi kalau kita buka agak jauh sedikit atau lebih dari 45 derajat, engselnya ini tetap ergonomis kok. Jadi typing angle-nya juga lebih enak. Cuman kalau misalkan posisi laptop kalian biasanya 45 derajat seperti ini, ya dia nggak keangkat sih. Untuk keyboardnya sendiri seperti yang saya bilang di awal tadi, karena dia udah ZenBook standar quality ya, jadi keyboardnya sendiri udah nyaman, layoutnya clean, backlightnya juga cukup terang, dan untuk tombol powernya di sini udah menyatu dengan fingerprint, lebih praktis. Kalau untuk feel ngetiknya, setiap tombolnya punya travel distance yang menurut saya sih cukup nyaman, dan menurut saya nggak perlu pakai external keyboard lagi karena untuk feel ngetiknya udah enak banget. Saya bisa bilang kalau misalkan kalian ngetik di laptop ini kayaknya nggak bakalan gampang capek, kalian bakalan ketagihan gitu karena feelnya emang udah enak banget. Untuk trackpad dia juga udah nyaman, smooth, responsif, feel kliknya juga enak, dan dia juga punya number pad yang bisa kita aktifkan dengan menekan lambang numpad di kanan atas touchpadnya. Tapi kalau kita ngomongin input device, karena memang dia masuk ke thin and light, laptop tipis ya, jadi biasanya laptop tipis itu PR-nya temperatur, dan selain temperatur adalah port. Karena saking tipisnya, portnya ini nggak muat banyak. Jadi dia hanya punya 3 port Type-C dan 1 audio jack. 1 di sebelah kiri dan sisanya ada di sebelah kanan. Tapi biarpun begitu, semua port Type-C-nya udah support power delivery dan juga DisplayPort 1.4. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecas di port manapun ya, di ketiganya ini, bisa. Untuk speakernya juga udah ZenBook standard quality, udah enak banget. Speaker dari Asus ZenBook S13 OLED ini pakai Harman Kardon. Letaknya ini ada di samping bawah, jadi dia firing ke meja terus mantul. Suaranya enak sih. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut kita bahas untuk layar. Seperti namanya Asus ZenBook S13 OLED, berarti panelnya dia pakai panel IPS. Enggak dong. Panelnya dia pakai panel OLED. Layarnya ini berdimensi 13,4 inch dengan resolusinya itu 2,8K, aspek rasionya 16:10, dan dia juga udah
touchscreen. Touchscreen-nya ini nyaman untuk digunakan, nggak berasa ada delay, responsif gitu. Dan warna yang dihasilkan dari layarnya sendiri cukup tajam dan jernih. Karena layarnya ini memiliki 100% sRGB, 96% Adobe RGB, dan memiliki sertifikasi Pantone Validated. Ya kalau misalkan Asus sekarang memang di tahun lalu aja udah banyak yang versi OLED-nya ya. Jadi kalau di smartphone itu kan OLED itu terkenal dengan Samsung. Kayaknya tahun ini OLED itu bakalan terkenal kalau untuk laptop ya, kayaknya bakalan Asus. Karena hampir semua laptop Asus udah banyak yang pakai OLED. Sayangnya kalau untuk brightness-nya ini untuk sekelas ZenBook, dia tuh belum ZenBook standard quality gitu. Karena dia masih ada di 355 nits. Kalau misalkan ditambah lagi jadi 500 nits, wah menurut saya bakalan memenuhi standar ZenBook quality. Wah, ini kata-kata saya sendiri aja ya, standar ZenBook quality. Terus kalau untuk webcamnya standar ya, standarnya laptop ada di 720p 30 fps, belum support ear face recognition dan gak ada privacy shield atau privacy shutter juga. Sayangnya dia memang gak ada privacy shutter di mana kita bisa slide webcamnya. Cuman kalau misalkan kita pakai tombol, bisa tekan aja Fn F10. Jadi webcamnya itu akan mati secara mekanikal untuk proteksi privacy. Terus terakhir yang pengen saya bahas adalah daya tahan baterainya. Baterainya ini kapasitasnya 67 watt hour untuk daya tahannya. Dia bisa bertahan sampai 12 jam setelah dites dengan video playback 1080p tapi wifi-nya nyala ya, lupa kita matikan. Betul ngomongin wifi-nya ini dia udah pakai Wi-Fi 6E. Jadi 3 bandwidth, 2,4, 5 dan juga 6 GHz. Betul ngomongin baterai 12 jam ini dia udah lebih awet lah ketimbang Ryzen 5000 series sebelumnya. Dan inilah kenapa tadi di atas saya ada mention kalau Ryzen 7 6800 ini lebih power efficient. Jadi gampangnya dia lebih kencang. Biasanya ya kalau misalkan lebih kencang itu kan baterainya lebih boros. Nah perbedaannya yang paling signifikan dari Ryzen 7 5800U ke 6800U dia lebih kenceng tapi dia lebih hemat daya. Baterainya ini lebih awet. Terus untuk waktu pengecasannya dia juga cepat, 0 ke 100% itu nggak sampai 2 jam, ada di 1 jam 10 menit. Untuk adapternya dia pakai USB-C 65 watt, untuk ukurannya ya nggak gimana besar, mirip dengan adapternya smartphone. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook Ryzen 7 6800U S13 OLED kali ini. Untuk harganya jujur saya belum tahu harganya berapa ya, tapi biasanya bakalan mirip-mirip dengan Asus ZenBook Ryzen 7 5800U. Biasanya sih bakalan mirip harganya, ya agak mahal dikit mungkin. Untuk link pembeliannya nanti akan saya update di deskripsi kalau misalkan udah ada. Kesimpulannya kalau dari saya, laptop ini bagus untuk mobilitas karena dia ringan dan catur bawaannya juga kecil, bisa digunakan untuk segala jenis pekerjaan karena spesifikasi dan performa dari laptop ini seperti yang kalian lihat tadi udah kenceng banget dan dia power efisien. Untuk kekurangannya yang paling mengganggu adalah layarnya. Layarnya ini memang kalau kita ngomongin dari segi warna udah oke ya. Cuman kalau misalkan kita bawa ke outdoor karena panel layarnya ini bertipe glossy, terus brightness-nya juga cuma 355 nits. Jadi kalau misalkan kita outdoor dan cahayanya terik banget, agak kurang kelihatan. Untuk sekelas ZenBook harusnya yaitu tadi ya, menurut saya harus brightness-nya harus ditambah. Saran saya buat Asus itu sih. Terus performanya memang kenceng, tapi performa yang kenceng tadi yang harus dikorbankan adalah temperatur. Jadi semoga aja ke depan Asus bisa ya mengakalin lah gimana sistem coolingnya, mungkin tambah heat pipe atau tambah pasta, tambah thermal conductor atau apalah biar temperaturnya itu paling nggak dijaga di bawah 90 derajat Celcius. Terus ini bukan kekurangan sih sebenarnya, karena memang laptop ini tipis banget loh tuh. Kalau kalian lihat ini tipis banget. Jadi port Type E kayaknya memang nggak bisa masuk ya. Type C kan kecil ya, jadi dia bisa masuk. Ya kekurangannya portnya jadi dikit karena saking tipisnya laptop ini. Ya kelebihannya dia tipis dan ringan, kekurangannya dia portnya jadi lebih dikit. Tuh, menurut kalian kekurangan atau enggak? Itu adalah kompromi yang harus dilakukan Asus biar laptopnya tipis tapi portnya juga dibikin minimalis jadinya. Tapi overall, Asus ZenBook S13 OLED ini menurut saya untuk sebuah laptop thin and light, tipis dan ringan, performanya gila sih. Performanya ini udah kayak mirip laptop gaming. Kurangnya cuma kalau misalkan dia ditambah ditambah dengan discrete graphic card. Wah, gila. Menurut saya bakalan kayaknya ya kalau saya bakalan beralih ke laptop tipis yang ada IGP-nya gitu. Tapi tetap tipis seperti ini ya. Kalau misalkan bisa, keren sih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dikasih Budi and see you on the next video. Bye-bye.